Pasang lampu double bilik sendiri. Budget cukup 1,5 jutaan. Tonton sampai habis. What's up guys, berjumpa kembali di channel gua Fanta Garage. Nah, di episode kali ini tuh gue pengen upgrade Honda Vario gua di bagian perlampuan. Karena motor gua kan udah hampir 9 tahunan ya, 8 tahun, 9 tahun, 2016. Itu gue ngerasain di bagian lampunya tuh lama-lama redup. Jadi menurut gue kurang nyaman sih dipakainya kalau dalam kondisi malam dan apalagi di kondisi hujan ya. Makanya di video kali ini gue pengen pasang lampu bilet yang harganya lumayan terjangkau, yang nggak murah-murah banget tapi nggak mahal-mahal banget gitu. Terus nantinya juga gue bakal ngasih tahu part-partnya yang perlu kalian siapin biar kalian juga bisa ngerakit sendiri. Nanti bakal gue kasih tahu part-partnya, harga-harganya, sama ya mungkin sedikit tips-tips sedikit lah ya. Makanya disimak sampai habis biar kalian bisa ngerakit sendiri. Lanjut aja kita ke part modifikasinya. Dan ini dia part-partnya yang udah gue kumpulin ya. Jadi ini barangnya gue cicil ya, tapi gue nyicilnya ini di 2024 akhir ya, 2024-2025. Jadi barangnya kayaknya ada yang sedikit udah jadul ya. Ini disclaimer dulu buat kalian, karena nanti pasti harganya bakal berbeda di tahun sekarang. Yang gue buat ini di akhir 2025. Sebelum gue ngasih tahu barang-barangnya, gue pertama pengen ngasih tips dulu ke kalian. Jadi buat kalian yang pengen ngerakit kayak gue terus kalian males, itu ada dua tips nih. Pertama, kalian beli retrofit yang satu set sama housingnya ya, housing belakangnya. Ini kalau nggak salah harganya 400 sampai 500. Ini worth it banget kalau punya kalian ininya udah pada jeber ya, udah pada apa tuh, kebuka gitu tuh, atau patah-patah, retak-retak. Ini mendingan kalian beli deh, karena kalau misalnya dipaksain itu bakal mengembun nantinya. Jadi kalian 2 kali atau 3 kali kerja buat nyopot lepas. Itu tips pertama. Yang kedua, kalau misalnya housing belakangnya kalian masih bagus, kalian tinggal beli retrofit satu set aja nih, retrofit yang udah jadi ya. Kan udah banyak nih yang jual, kalau nggak salah harganya di 150-an sampai 180 ya, tergantung bahan. Kalau ini gue pakai bahan PVC sama box X3 nih. Tuh. Jadi di bagian bawahnya pakai PVC. Ya menurut gue beli jadinya juga lumayan rapi sih. Itu kalau kalian males di bagian retrofitnya ya, gue saranin beli karena menghemat waktu. Tapi barang-barangnya ini kalau misalnya kalian pengen bikin sendiri, box X3 ini harganya kalau nggak salah goceng atau 6.000. Kalian beli 2 sama lembaran PVC. Ini lembaran PVC gue pakai yang 3 mili, harganya kalau nggak salah 18.000. Ini selembar aja cukup. Tapi kalau misalnya yang 2 mili itu lebih murah setahu gue ya, di harga 9.000-an. Kalau gue pribadi mendingan kalian beli yang ukuran 3 mili ya, karena bedanya bahan PVC sama yang kotak-kotak kayak gini ya, ini tuh kalau kalian dengar suaranya kayak kopong gitu. Jadi bahannya itu dia kaku, rigid. Jadi kalau misalnya kena benturan udah pasti langsung pecah atau retak. Sedangkan kalau PVC itu dia agak sedikit lunak. Jadi kalau misalnya kena benturan atau nanti kalian di bagian bawah naruh, itu dia nggak retak, cuma ya ada apa, kelenturannya. Itu sih bedanya box yang X3 sama PVC. Paling enak sih kalau misalnya kalian beli yang retrofit gini yang full PVC aja ya, jangan yang kayak gini. Terus untuk pemasangannya ya, gue saranin pemasangannya ini yang di belakang, jangan ini. Soalnya kalau bagian ini yang di belakang sering bocor ya, jadi bisa ngembun juga, debu juga masuk. Jadi gue saranin langsung aja ini di bagian belakang. Itu saran aja. Terus lanjut kita ke bagian part-partnya. Tadi ini retrofit satu set di harga 400 sampai 500 ya. Terus kalau retrofit doang dia di harga 180. Terus mika, ini gue mika beli TGP ya. Ini TGP harganya sekitar cepet kok nggak salah ya, gue lupa deh, nanti gue cantumin linknya. Sebenarnya yang paling bagus emang bawaan ya Stanley, tapi setahu gue Stanley itu kalian harus belinya yang satu set sama giniannya nih, setahu gue ya kalau ori. Tapi nggak tahu nih kalau copotan yang satuan gitu.
Tapi selain Stanley juga ada kok merek setahu gue Strong, TGP sama Win, itu juga bagus sih. Kalau Narita gue pribadi kurang, dia cahayanya ngeblur ya. Terus lanjut, ini ada bracket dudukan lampu biletnya ya. Ini spesifikasinya buat 2,5 inch dengan lebar bracketnya tuh 3 mili. Ini harganya di 50.000 sampai 80.000 untuk yang besi ya. Kalau yang aluminium tuh di harga 100 ribuan sampai 150. Gue saranin langsung beli yang ukuran 3 mili biar dia nggak geter, karena yang 2 mili itu terlalu tipis guys, jadi ya geter lah. Terus juga sekalian juga beli ini bautnya nih, baut yang bulat kayak gini, M6 1,5 cm atau 15 atau 20 itu bebas. Kalian beli 2 set, berarti 2 baut, 6 ring sama 2 mur. Nanti ini tuh dipasang di sini. Terus lanjut bagian shroud deh ya. Ini shroud ini ada 2 sebenarnya ya, bukan shroud sih, sama ring ya. Di bagian ringnya itu ada 2. Kalau gue pribadi sekarang kan udah banyak yang pakai ring chop ya, COB, dan pemasangannya lebih gampang. Sedangkan kalau yang shroud itu kalian harus cok-cok nih kayak gue nih. Oh mana nih? Nah ini. Kalian harus cok-cok nih kayak gini nih. Ini juga gue potong, ini gue potong. Jadi sesuai sama keinginan kalian ya. Kalau pengen simple pakai ring COB. Kalau misalnya pengen ribet dan looknya lebih agresif, pakai shroud BMW atau misalnya akrilik. Ini kalau yang shroud ini sekitar 40 ribuan. Kalau ring COB doang 30 ribuan ya. Beli 2 piece gitu. Terus kan kalau ring COB ini kan dia cuma dapat begini doang tuh, ya kan. Nah, kalau gua saranin kalian biasanya kalau yang shroud ini kan dia dikasih modul nih. Nah, ini kalian pasang nih. Kenapa? Karena kan dia lampunya terang banget ya. Nah, kalau pakai yang modul dari bawaan shroudnya itu dia ada settingannya nih. Nih di sini nih. Kan ini ada 3 ya. Setahu gua kalau merah itu nyalanya terang banget. Kalau yang putih itu dia redup gitu. Jadi nanti kalian masangnya kayak gini di jumper. Yang satu lagi di jumper. Terus ini baru kalian pasang kayak gini nih. Gitu guys. Itu tips aja sih. Cuma kalau misalnya kalian pengen terang ya nggak usah pakai beginian. Gitu guys. Terus lanjut, ini ada lampu Diamond Eyes atau DVLA ya. Ini gue beli yang warna ice blue. Ini juga beda ya, walaupun ada yang lebih murah, tapi spesifikasi matanya nih, lampu matanya beda. Ini gue beli yang 24 mata, ada juga yang 18 kalau nggak salah. Terus ini dia yang apa nih, yang belakangnya itu kayak pakai plat gitu, bukan plastik. Jadi setahu gue ada plus minus sih. Ya pokoknya ini nanti dipasang di dalam biletnya sih. Terus lanjut, ini ada aluminium foil. Ini buat nutupin di apa, lampu alisnya ya, biar nanti lampunya tuh nggak bocor. Ini gue lupa harganya, nanti gue cantumin. Terus ini bawaan dari belakangnya. Ini setahu gue dan saran gue ini tetap dipasang biar meminimalisir getaran di saat jalan ya. Kadang sering lihat ya motor pakai bilet tapi getar, itu salah satunya ini nih, dia nggak dipasang di bagian tengahnya. Jadi kalau saran gua sekalian aja dipasang, bisa di mur atau apa. Sama kalian kalau misalnya pakai leveling, ini pakai kunciannya nih. Ini ada juga yang udah jadi, harganya 25.000 ya, kuncian buat leveling. Terus baut nanti dulu. Ini lampu alis ya, 30 cm, berarti kalian beli 2. Gua saranin langsung aja beli yang kayak gini biar enak, nggak perlu kalian potong-potong dan solder. Gue beli yang agak bagusan biar nggak cepet putus ya, sama nggak cepet mati LED-nya. Terus ada penyambung soket-soket yang waterproof dan yang biasa. Ini ya kondisional aja sih. Kalau kalian males ininya, ngerakitnya, beli aja yang kayak gini. Ini harganya kayak kalau nggak salah 2000-an satu.
kalau nggak salah ya. Kalau yang waterproof tuh di gocengan. Terus ini ada lem Korea buat nempel-nempelin ya, sama ini nih lem porting atau Epo putih Alteco ya, bebas sih sebutannya. Ini juga bisa sih buat di plastik ya, jadi kalau kalian pengen rapin bagian retrofitnya, gue bilang sih lem porting ya, ada yang bilang Alteco, itu bebas, cuma penyebutan aja. Terus ini ada seal kalau misalnya kalian ada kebocoran ya, kalau ini kan baru jadi seharusnya enggak. Terus lanjut ke bagian fan. Ini gue beli fan 2 piece, 1 piece juga bisa sih, cuma ini gue beli yang harganya di 18.000 ya. Kan ada jual tuh yang 10.000 atau di bawahnya, itu spesifikasinya beda ya, walaupun bentukannya sama nih tapi spesifikasinya beda. Ini yang 18.000 kecepatannya itu di 6.000 rpm ya, sedangkan yang harganya 10.000 ke bawah itu cuma 4.000, jadi menghisap daya hisapnya kurang. Jadi gue saranin beli fan yang mode turbo. Ini 18.000, bisa beli 1 atau 2 itu bebas. Terus ini nih karet stop lamp lampu vario belakang, kalau nggak salah harganya berapa ya, kayaknya gue beli goceng deh, goceng apa 8.000 gitu. Ini nanti dipasang di bagian sini nih, nanti dibor terus ditempel gitu guys, biar lampunya itu nggak masuk udara sama nggak masuk air. Itu tipsnya nih, tapi kalau kalian nggak masang ini nggak masalah sih. Terus ada juga bagian perbautan ya, ini kalian beli ukuran M3 x 20 atau M3 x 30 nantinya buat pemasangan fan kalau misalnya kalian pengen dibaut ya. Sama kalau di bagian kalian ngerakit, di bagian bawahnya nih dikasih baut biar kenceng, tapi nggak pakai baut juga nggak masalah sih. Lanjut ke bagian leveling, ini gue beli leveling yang biasa ya, kalau nggak salah yang Kyoto. Yang Kyoto tuh dia soketnya segitiga, kalau kalian pakai yang Wuling itu juga beda soketnya, jadi lihat lagi soketnya. Terus kalau yang biasa kayak gue nih dia agak lebih lebar, kalau yang Wuling dia agak slim, bedanya di situ aja. Sama kalian beli baut pivotnya ya, karena kalau bawaan yang plastik kayak gini ini rawan jebol karena kurang kuat untuk menahan beban belet sama beban bracketnya. Makanya gue bilang kalau terlalu berat itu pasti bakal jebol, makanya gue saranin bracketnya pakai aluminium yang lebih ringan gitu. Terus sebenarnya kalian bisa beli atau bikin ya, ini dia pakai bawaan baut windshield and max, nanti kalian potong aja kayak gini terus ditempel kayak gini tuh gitu guys. Untuk beberapa bracket tuh emang harus dipotong, tapi kalau gua kan dia ininya agak lebar jadi nggak perlu dipotong. Ini kalau kalian beli kalau nggak salah harganya 3.000 satu set ya, satu set. Terus ini berapa ya, gue lupa lagi harganya, leveling tuh. Terus sama soketnya, ini soketnya udah satu set sama saklarnya ya, saklar leveling. Nah ini ada tips juga buat kalian. Untuk saklarnya gue saranin yang model knob kayak gini ya, karena yang model knob kayak gini dia udah waterproof kan. Kalau yang kayak gini kan kita taruhnya di luar motor ya, jadi aman banget. Sedangkan kalau kalian yang model power window tuh, power window kan di dalam mobil ya kan, dia nggak kena air hujan. Makanya kalau misalnya kalian pakai saklar yang power window itu harus disil lagi di bagian dalamnya. Kalau nggak disil lagi pasti kalian sering dengar kejadian yang lampunya nggak bisa dinaik turunin atau misalnya naik sendiri, itu karena korslet. Makanya gue saranin kalau di luar yang lebih gampangnya pakai model knob gitu guys. Ini harganya berapa ya satu set ya. Lanjut di perkabelan, ini gue beli satu set untuk vario dan adaptor. Ini adaptornya berfungsi untuk mematikan lampu dimmen saat lampu utama nyala, jadi biar menghemat watt juga ya, menghemat listrik, sama biar output dari cahaya violetnya itu nggak crossing sama lampu dimmen. Biasanya kan terkadang lampunya kan kayak crossing gitu ya, makanya kalian butuh juga nih adaptor. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai dimens eye atau nggak masalah terhadap outputnya,
kayak gini diabaikan aja sih. Ya ini kalau nggak salah harganya 20 ribuan gue beli. Sekarang kayaknya harusnya lebih murah sih. Sama kabel satu set ini gua beli udah sama soket, sama soket apa nih, soket leveling adaptornya ya. Jadi ini pakai yang satu relay, ini juga bakal gua ganti sih relaynya. Gue udah pakai relay yang kayak gini kebanyakan rembes-rembes juga, jadi gue saranin langsung aja beli yang merek Bosch atau Hella, itu lebih awet. Terus ini tadi gue bilang soket Revo, jadi pasti harus coak dulu di bagian batok belakangnya ya. Jadi sistem off, lampu kota sama on, jadi lebih enak. Sama di sininya pas beam gitu guys tuh. Karena gue udah ngerasain yang on off gitu kurang enak, terus pas beamnya juga agak ribet ya. Jadi yang kayak gini lebih enak sih. Ini harganya kalau nggak salah di 118 ya, dapat promo. Terus kabelnya juga udah tipe yang bintik, gua nggak tahu berapa AWG ini, tapi ya menurut gue is oke sih. Dan yang terakhir itu biletnya, ini gue bilet pakai merek Isun last gen, Isun atau Aisun, gua kurang paham ini penyebutannya. Tapi ini gue pakai yang generasi terakhir atau last edition. Niatnya tuh gue pengen beli yang sebelumnya, yang output warnanya itu warm light, biar di kondisi hujan itu masih kelihatan ya. Tapi ternyata gue kebagian stok yang terbaru nih. Ya sebenarnya plus minus ya. Minusnya dulu dia warnanya putih terang. Emang sih di kondisi kering dia nyalanya terang banget, tapi kalau untuk di kondisi basah kurang kelihatan. Minusnya itu. Tapi plusnya dia banyak sih. Yang pertama, dia driver atau balasnya udah di luar extend, jadi mengurangi panas di dalam bowlnya ya, dalam drivernya. Sama dia udah otomatis tercopot bagian buntutnya. Kan kalau mobil kan biasanya butuh nih ini ya, sedangkan yang last gen itu dia udah otomatis dilepas, jadi kita gampang nih untuk pemasangan di motor, nggak perlu kita potong-potong lagi. Dan ini nih bagian apa nih, heatsinknya ya, dia udah lebih bagus lah. Kan kalau yang sebelumnya kan kuning ya, sama ada logonya ya. Kalau dia kayak gini doang. Sama di bagian lensanya blue lens dengan logo Aisun, logonya ya ala-ala laser yang kayak Pro 7, jadi kayak kelihatan mahal gitu nggak sih. Nah ini padahal gue dapet di harga kalau nggak salah 240 deh, gue beli di 12 padahal harganya kayaknya 300 ribuan satu itu guys. Ini gue beli dua berarti berapa nih, 580 ya, 480 sorry ya. Kayaknya part-partnya itu aja sih, paling nanti tinggal perakitan, pemasangan, sama pemasangan kabel sih. Jadi ya ditunggu dulu, gua pengen ngerakit, so stay tune. Terus untuk proses perakitan, karena gua belinya itu belum ada dudukan leveling, ini gua bor dulu menyesuaikan dudukan leveling. Untuk leveling tuh biasanya posisinya ke atas ya, biar dia nggak nyangkut di bagian bracket. Lanjut kita tempelin aja lampu Dimen's Eyes nya. Ini cukup dikasih lem aja, nggak usah diapa-apain. Dan untuk langkah selanjutnya tuh kita harus cek fitting dulu ya, kayak penyesuaian kabel-kabelnya lewat jalur mana, baru nanti kita proses perakitan kabelnya. Kalau udah kita cek fitting, baru nih kita nyalain dulu lampunya. Itu tuh harus sejajar dulu ya, lampu kiri dan lampu kanan. Kalau misalnya ada yang naik sedikit, itu bisa kalian kasih atau ganjel ring ya. Nah ini contoh kalau udah terpasang semua, udah sejajar semua. Kebetulan ini kondisinya setelah hujan, jadi tinggal kita cek apakah warna full white-nya itu nembus juga ya. Ternyata nembus juga sih warna full white, cuma kurang tahu nih kalau misalnya dalam keadaan lampu lampu kota ya, lampu penerangan jalan tuh biasanya kan kalah ya. Lanjut, kalau udah ketinggian atau lampunya sejajar, kita pasang electric levelingnya. Untuk electric levelingnya kalau gue pribadi sih lebih di test fitting lagi ya, jadi
kita setting di bagian tengah-tengah, jadi nggak terlalu maksimal ketinggiannya sama nggak terlalu kerendahan, biar nanti pas di jalan kita bisa menyesuaikan max dan low nya. Jadi jangan langsung kalian terapin di max semua ya. Nah jadi ini gue baru selesai ngerakit perkabelan ya, sekitar sehari 2 malam lah gue ngerjain. Sebenarnya lumayan mudah sih kalau kalian nggak pasang soket, karena tinggal di solder doang. Coba gue mikirnya ke depan kalau misalnya kita pengen servis atau misalnya pengen upgrade, pakai soket tuh lebih mudah, jadi tinggal copot-copot aja, nggak perlu solder lagi gitu. Terus juga ada penambahan beberapa soket biar nantinya pas pemasangan sedikit lebih mudah ya, sama penambahan adapter yang udah gue jelasin biar lampu alis, lampu kota tuh mati di saat lampu utama nyala ya. Terus untuk pemasangan kabel ini menurut gue gampang sih. Untuk biled itu kan dia udah pasti ada dua, merah sama hitam nih di bagian sininya. Merah itu udah pasti plus, hitam itu pasti ground atau negatif. Terus nanti dia pasti ada dua kabel lagi nih, buat solenoid. Itu dia universal, yang penting salah satunya ke plus. Jadi satu ke ground, satu ke plus, itu sama aja. Jadi kalau kalian pasang double biled kayak gue, langsung aja di jumper kayak gue nih. Ini di jumper, di bagian belakang juga ini gue jumper tuh, solenoidnya gue jumper. Terus untuk lampu Demon's Eye sama ring lightnya ya, COB atau shroud itu sama, dia pasti kan ada tuh. Ini kayak gini nih, hitam merah atau merah putih, itu sama aja, merah plus, putih atau hitam tuh biasanya negatif ya. Jadi kalian jumper lagi nih kayak gini, jumper. Terus untuk pemasangan adapter tuh dia kan biasanya ada 3 kabel di bagian belakang, 2 kabel bagian depan. Untuk hitam kan tadi gue bilang pasti ground hitam, berarti birunya itu sisi positif dari Demon's Eyes. Nah untuk yang 3 kabelnya ini tetap kalian masukin hitam biru tuh ke hitam, ke negatif, negatif, keseluruhan kabel tuh negatif. Biru kalian masukin ke, biasanya ke relay set tuh biru juga nih. Terus untuk hijau itu biasanya hijau kalian masukin ke merah biled, jadi arusnya nyala, dia kayak relay gitu, relay 3 kaki lah gitu. Habis itu untuk biasanya kalau di kabel set tuh warna kuning tuh solenoid ya, atau jarak jauhnya. Udah sih gampang. Di hitam ground, biru lampu kota, kuning solenoid, merah lampu utama. Ini gua cek dulu ya, kita tes dulu. Ini keadaan mati. Untuk lampu jauhnya dia, ini pas beamnya nyala ya, tapi kalau lampu jauhnya dia mati gitu guys. Terus kita nyalain lagi, lampu kota kan, kita nyalain lagi, lampu jauhnya tetap mati, tapi kalau kita pas beam, nah gitu guys. Terus kita nyalain lagi untuk keseluruhan, tuh semuanya mati dia. Untuk pas beamnya juga masih kok. Nah gitu guys, jadi lebih stabil sih arusnya buat harian ya. Ini gua rasa recommended ya, karena nggak begitu ngambil arusnya gede ya. Ini kan 65 watt, berarti 130-an, belum ring light, Demon's Eyes, lampu alis ya kan, udah bisa 150-an lah. Makanya gue saranin kalau misalnya kalian buat harian terus sering make, kayaknya yang ini cocok sih ya. Paling nanti bakal gue pasang dulu ke housingnya, sama gue pengen masang fan exhaustnya ya, biar dia nggak begitu panas di bagian dalamnya. Jadi ditunggu aja guys. Nah ini kita double check lagi ya, jadi kalau kalian pengen masang itu dicek lagi, karena tadi gua cek ternyata ada yang bolong nih di bagian ujung-ujung sini nih. Ini di bagian ujung sini titik sih, cuma bikin ngembun dan kemasukan air, sama di bagian pinggirannya. Nah ini gue pakai lem besi aja biar cepet.
Jadi buat kalian harus dicek lagi ya, jangan sampai ada bocoran. Cara ngecek yang paling gampang itu kalian pantengin ke atas, biasanya kalau ada titik putih itu biasanya bocor. Terus sama di bagian leveling nih jangan lupa kalian kasih seal. Terus di bagian exhaust fan-nya ini kalian kasih apa nih, masker ya, biar debunya tuh nggak masuk, debu dari sininya tuh nggak masuk ya. Walaupun exhaust fan itu kan mengeluarkan angin dari dalam ya, tapi tetap aja kalau misalnya nggak kepake kan pasti udaranya bakal masuk nih. Makanya ini kita kasih masker aja yang gampang, terus kalian lem tembak, udah deh. Oh ya, ini sama bagian lampunya ini gua kasih lem besi juga biar dia paten ya, kuat. Nah, ya ini yang kemarin gue bilang gue bikin soket lagi, nanti tinggal gue fitting. Sisanya kayaknya tinggal di bagian housingnya aja sih. Housing yang deket lampu alis kan dia kayaknya agak mepet nih ke biletnya, paling nanti kita potong dikit karena posisi bracket gue itu kan ke depan ya, biasanya orang-orang tuh bracketnya ke belakang itu guys, jadi ditunggu aja. Lanjut, ini gue ada sedikit video pemasangan ke motornya ya. Jujur ini pemasangan ke motor sangat ribet, jadi gue nggak sempet videoin. Tapi sebelum pemasangan tuh gue fitting dulu nih ke bracket, baru ke perkabelan, kemudian coak di bagian batok ya buat saklar revo. Kalau udah beres semua baru ke tahap pemasangan mika. Ini gue pasangnya pakai hot gun yang gocap sama klip yang gede tuh biar ngepres mika ke reflektornya kenceng ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini nih, Vario LED out kalau dipasangin double billet. Buset, emang LED out tuh ganteng banget bro, mau diapain juga emang dari awalnya emang udah ganteng ya. Aduh, jual aja kali ini motor ya. Terus langsung aja kita cek nih lampu biletnya terang apa enggak. Untuk bilet 480 atau 600 ribuan ya harga aslinya. Jujur menurut gue sih terang ya untuk lampu bilet 600 ribuan. Terus apalagi udah dikasih adaptor jadi kayak kelihatan canggih gitu kan. Dan coba dah di komen buat kalian nih worth it apa enggak nih. Ini 1,5 nih gue bikin, udah double billet bro. Nah ini gue coba nyalain motor, keadaan menyala ya lampu biletnya nih, lampu nyala bilet. Ini coba kita starter, kuat nggak? Ternyata kuat guys. Ini padahal motor gua speknya 59 Kiporno Echo standar. Dekom juga udah gua copot tapi masih ngangkat buat starter. Kalau kayak gini tandanya pemasangan udah benar ya, nggak ada yang ke jumper, ground juga nggak tempel-tempel. Makanya sebenarnya kalau kalian masangnya benar, kabel-kabelnya benar, pemasangannya benar, untuk starter aman guys. Yang penting aki kalian sehat ya. Kalau nggak sehat emang pastinya bakal kurang fit buat di starter ya. Coba kita matiin lagi. Ini keadaan. Nah, full pump udah nyala, kita nyalain nih. Ini bilet nyala ya. Masih jreng banget kok. Kita coba tes keadaan jalan ya. Lampunya gimana, terus getar atau enggak. Dan lampunya terang sih untuk bilet 600 ribu 2 piece. Dan untuk biletnya nggak getar, tapi malah tangan gua coy yang getar. Nah guys, jadi kan kemarin gua udah sempat nge-spill pencahayaannya ya, dari lampu kota, ring COB sampai lampu utamanya. Bahkan beamnya itu juga berfungsi dengan baik. Starternya juga oke banget, nggak ada masalah, nggak ada berebut. Jujur ini pertama kali gua masang lampu bilet ya. Gua sebelumnya belum pernah masang, jadi bener pure lihat dari tutorial orang, terus langsung gua eksekusi. Dan menurut gua hasilnya not bad lah ya. Tuh, not bad. Mungkin agak sedikit miring nggak sih? Enggak sih kayaknya.
Udah gue coba selama beberapa hari, 4-5 hari di kondisi gerimis, dan nih gue coba cuci nggak ngembun. Jadi menurut gue tips dari gue yang sebelum gue jelasin itu emang bermanfaat ya. Jadi kalau kalian pengen ngerakit dari awal, ngikutin tips dari gue juga menurut gue udah lumayan banget, kalian juga udah bisa sendiri. Terus untuk masalah budget, kebetulan udah gua hitung ya, untuk kayak gua nih yang nggak mau capek, cuma masang cuma modal ngerakit, modal fitting, sama modal kabel ya, itu habis 1,5, habis 1,6 untuk spesifikasi billetnya Aisan ya. Terus kalau misalnya kalian housing belakangnya masih bagus, cuma beli retrofit itu cuma habis 1,3an kalau nggak salah ya, 1,3an. Terus kalau kalian retrofitnya ngerakit sendiri itu bisa sampai 1,1 1,2. Jadi ini tergantung kemauan kalian sendiri sama budget ya. Terus kalau misalnya billetnya diganti bisa banget, kalian mau pakai JTZ, AS atau apa tuh Phoenix 75, 65 itu terserah kalian banget. Yang penting untuk kisaran harganya yang gua bikin double billet di Vario ini sekitar 1,5. Jadi kalau misalnya kalian di daerah kalian ada yang tukang lampu retrofit atau pasang billet dengan harga yang misalnya berapa, double billet di 2 juta, 2,5 atau 3 juta, itu menurut gua emang segitu sih harganya ya. Apalagi untuk yang sehari jadi ini aja gua hampir 4 hari masang. Jadi ini buat acuan kalian ya. Jadi kalau misalnya spesifikasi kayak gua 1,5 ya, terus orang jual 2 juta, itu menurut gua udah lumayan dan terjangkau ya, karena gua ngerasain sendiri, ngerakit billet juga sulit ya kan. Bagian perkabelan, penataan kabel tuh sebenarnya yang sulit, sama pas tes fitting tuh kalau misalnya nggak cocok atau ketinggian, kelebaran atau mentok sana sini, itu sebenarnya yang pusing. Jadi buat kalian yang pengen ngerakit billet, semoga informasi dari gue bermanfaat ya. Terus kalian juga bisa langsung eksekusi sendiri, sehingga motor kalian bisa dimodifikasi dengan fungsional. Jadi sekian dulu video pemasangan billet, double billet di Vario gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen-komen apalagi nih yang perlu gue upgrade, baik itu di Honda Vario gue atau di motor lain. Dari gua Fanta Geret, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.